pujian ini. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku, kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Mari sama-sama dengan kesungguhan hati kita katakan pujian syukur ini. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku. Katakan kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu menguatkanku. Oh, kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenangan. Katakan kemuliaan pada hamba-Nya, saya persilakan. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenangan. Katakan Kau pertolongan kami Tuhan. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Tuhan kemenangan kami, Tuhan kemenanganku. Ini iman kami, Tuhan adalah pengharapan, Tuhan adalah kemenangan kami. Kami adalah milik Kristus yang Tuhan terus menjagainya. Karena Allah yang kami sembah, Allah yang Immanuel, Allah yang menyertai kami. Sampaikan pesan-pesan-Mu Tuhan. Hati kami siap menerima berkat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom, salam sehat semua. Tetap semangat, puji Tuhan, silakan duduk. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, tidak terasa terus waktu berjalan. Jam lewat jam, tanggal, bulan, bahkan beberapa bulan ini kita akan melewati tahun 2020. Minggu depan sudah September terakhir. Artinya waktu itu terus berjalan dengan cepat. Ada ungkapan mengatakan demikian. Orang bodoh membuang kesempatan, orang biasa menunggu kesempatan. Orang pintar mencari kesempatan, orang bijak menciptakan kesempatan. Dalam pekerjaan Tuhan sangat penting bagi para pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan untuk menangkap sesuatu, menangkap kesempatan, menangkap setiap apa yang Tuhan izinkan supaya kita ada di dalam kairosnya Tuhan. Di Alkitab, dalam bahasa Yunani kuno, waktu itu ada dua pengertian, yaitu kronos
dan kairos. Kita lihat di slide-nya, saudara. Apa itu kronos, saudaraku? Kita pernah mendengar peristiwa atau kejadian. Lalu ada yang namanya tim investigasi untuk melihat kronologi sampai kenapa peristiwa ini terjadi. Itulah asal kata kronologi itu dari kronos. Kronos itu ini berbicara tentang kuantitatif, artinya begini. Dalam bahasa Yunani kuno, ini berbicara tentang urutan waktu, urutan peristiwa, berbicara tentang kuantitatif yaitu jumlah peristiwa yang dapat diukur dengan jam, tanggal, hari, bulan, tahun. Itulah yang dikatakan kronos. Lalu yang berikutnya, ini bisa berulang kejadian tersebut, saudaraku. Dan sifatnya sementara, tidak kekal. Kronos ini adalah pengertian waktu atau kesempatan menurut manusia. Jadi ada kesempatan, ada waktu untuk berlibur, ada waktu untuk rekreasi, sama ya, liburan, rekreasi, saudara. Ada waktu untuk shopping. Tahu shopping center, saudara? Ya. Nah, itu waktu menurut manusia. Apa itu kairos? Kairos ini berbicara tentang kualitatif, yaitu suatu hal yang bernilai. Karena ini datangnya adalah momentum sesuatu yang khusus yang dari Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, kita mau waktunya Tuhan. Kairos itu kita tangkap dan memiliki dampak memberkati hidup kita dan memberkati sesama. Inilah kairos, yaitu suatu periode waktu atau momentum sesuatu yang khusus. Ini bersifat kualitas yang ada dalam waktu. Saudaraku, waktu yang diberi oleh Tuhan yang di dalamnya ada kesempatan. Sesuatu yang bermanfaat, waktunya Tuhan bertindak untuk mendatangkan kebaikan. Begitu banyak orang mengabaikan, tidak menangkap kesempatan itu, tidak menggunakannya. Padahal Tuhan sudah memberikan kesempatan. Saudaraku, ini dahsyat sekali berbicara tentang waktu. Di dalam Alkitab, di kitab Wahyu, saudaraku, Wahyu pasal 3 ayat 7b dikatakan bahwa apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Ini kairosnya Tuhan. Amin. Saudara, waktu saya merenungkan ayat-ayat ini, wah dahsyat sekali. Umur makin bertambah, ubanan pada tumbuh. Ini berbicara tentang waktu yang terus berjalan. Bapak Ibu yang di dalam Tuhan, apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita perbuat, persoalannya bagaimana kita mengelola, memanage atau menangkap atau menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan ini, saudaraku. Ya, kita melihat bahwa di dalam kehidupan manusia ada 4 kategori penggunaan waktu. Yang pertama hal yang sangat penting atau sangat mendesak, tidak dapat ditunda, saudaraku. Saudara, kadang-kadang kita anak-anak Tuhan lebih mementingkan untuk kebutuhan jasmani. Contohnya, Pak Teja, satu hari kita makan berapa kali untuk jasmani kita? 3 kali. Buat kebutuhan jasmani sehari 3 kali. Untuk kebutuhan rohani, saudaraku, apalagi pada masa pandemi ini, saudara, kita menunda-nunda kadang-kadang untuk datang beribadah, mendengar firman. Kadang-kadang kita abaikan, kita nomor 2 kan mungkin, saudara. Apalagi hari-hari ini masih ada orang-orang yang buka toko tiap hari untuk ibadah sebulan sekali, kadang-kadang. Ada hal yang sangat mendesak, ada hal yang sangat penting yang gak bisa ditunda. Itu kategori penggunaan waktu. Yang kedua, hal yang penting tetapi tidak mendesak. Apa yo? Penting tapi gak mendesak. Jadi gak menjadi prioritas, dapat dilakukan setelah kita melakukan yang penting. Saudara,
siapa yang suka naik pesawat, itu harus apa? On time. Karena kalau kita lambat-lambat jadi on, ketinggalan pesawat. Untuk naik pesawat, kita itu harus on time. Bahkan kita dapat jadwal atau jam penerbangan yang pagi lagi. Jam 6 pagi. Itu harus berapa jam sebelumnya sudah ada di bandara. Untuk apa? Check out, saudara. Boarding pass, saudara. Check in. Oh iya. Iya, saudara ya. Harus check in. Berarti kan jam 3 udah bangun, jam 4 udah harus berangkat, kita spare waktu 2 jam. Apalagi penerbangan ke luar negeri, 2 jam sebelumnya udah harus ada di bandara, saudara. Nah, itulah kadang-kadang orang menggunakan waktu untuk hal-hal kepentingan pribadinya, dia nggak bakal lalai, nggak bakal telat. Tapi untuk kebutuhan-kebutuhan rohani, jam 7 kita ibadah, karena cuma 1 jam, entarlah baru puji-pujian gitu, saudara. Baru pengumuman gitu. Begitu dimasuk, udah bubar. Kadang-kadang kita menunda-nunda waktu. Yang ketiga, kegiatan yang hanya sekedar sibuk. Apa maksudnya? Ya asal ada kegiatan, tidak dilakukan pun tidak menimbulkan kerugian. Nah itulah orang menggunakan waktu. Di Alkitab sudah diberi contoh bagaimana Maria dan Marta. Ya, Maria itu duduk di bawah kaki Tuhan. Sementara si sibuk siapa? Tante Marta. Dia nggak melakukan yang penting sebetulnya. Dia sibuk aja. Kalau zaman sekarang itu namanya tante kepo. Nggak disuruh, nggak harus dilakukan, nggak menjadi prioritas. Dia sibuk tuh, saudara. Kadang-kadang di dalam kepanitiaan begitu, saudara, ada orang yang kepo. Tapi di sini nggak ada. Ya, nah kadang-kadang waktu berjalan begitu aja, saudara, sekedar mencari kegiatan. Dan yang terakhir, waktu yang terbuang. Maksudnya apa waktu yang terbuang? Yaitu disia-siakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Ini berbicara tentang kronos dan kairos. Di Alkitab banyak sekali ditulis tentang waktu. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang. Yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Roma pasal 13 ayat 11. Ini bicara tentang bagaimana Tuhan berbicara. Adakah pertobatan ketika firman disampaikan? Saudaraku, mau gak kita merespon lalu menggunakan kesempatan itu? Amin. Saudaraku, yang berikutnya kita melihat di slide. Di dalam jemaat Korintus ada istilah Kristen bayi. Kenapa? Di dalam surat Korintus, jemaat di Korintus ini kurang apa? Dia punya karunia roh. Dia memiliki kuasa. Dia memiliki kasih yang luar biasa. Bahkan dia memiliki karunia-karunia bahasa roh. Jemaat di Korintus ternyata di Alkitab dikatakan menjadi Kristen bayi. Saudara, karena apa? Karena mereka tidak menggunakan waktu sedemikian rupa sehingga kairosnya Tuhan lewat begitu aja, padahal mereka memiliki karunia-karunia yang luar biasa, saudara. Tetapi penekanan dari jemaat di Korintus, mereka masih menjadi Kristen bayi. 1 Korintus pasal 3 ayat 2. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Anak-anak Tuhan, saudaraku, berapa lama kita menjadi pengikut Yesus, menjadi umat percaya? Saudara, respon firman. Kita banyak sekali mendapat pewahyuan, pengajaran-pengajaran. Matius pasal 4 ayat 4, Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa kita hidup ya bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya ada aliran-aliran yang kita butuhkan. Itulah yang menjadi makanan rohani kita, saudaraku. Sehingga kita percaya kuasa firman bekerja, kita tidak baik terus, saudara. Nah, di Korintus ini ditekankan kenapa mereka menjadi jemaat yang baik, saudara. Kairosnya Tuhan tidak digunakan. Padahal Tuhan sudah memberikan kesempatan yang luar biasa.
mereka diberi karunia, mereka berbahasa roh. Bahkan ditulis tentang kasih itu di surat Korintus. Kita akan nanti lihat. Lanjut, saudara. Ya, nah itulah ciri-ciri Kristen baik, saudara. Ke gereja kagak, doa kagak, memberi kagak, cita-cita pengen masuk surga. Situ punya kenalan orang dalam kali. Saudara, Kristen baik, ke gereja nggak pernah, saudara. Doa nggak pernah. Ketika disuruh doa, ruangan AC ini cukup dingin, keringetan. Keringetan. Karena nggak bisa berdoa gitu. Ini Kristen baik. Lanjut. Apa itu manusia sarkikos? Yunaninya, bahasa Yunaninya. Ini manusia kedagingan. Manusia yang sudah menjadi orang percaya tapi belum dewasa dalam Kristus. Sehingga dikatakan Kristen baik karena masih hidup mengikuti keinginan daging. Buat perasaannya disenangkan, dia nomor satu menjadi prioritas. Itu bicara tentang waktu, saudara. Tetapi ketika ada disiplin tentang firman, dia berontak, saudara. Nanti ada periode berikutnya bagaimana Maleakhi pasal 4 ayat 5 dan 6 bahwa Tuhan mengatakan akan mengirim Nabi Elia dan ia akan membalikan hati bapak kepada anak-anak, hati anak kepada bapak-bapaknya. Kenapa? Karena banyak orang, saudaraku, mereka lebih memilih menjalani kehidupannya daripada dia mau didewasakan rohaninya. Kenapa? Karena dia tidak mau dibentuk. Ada masa lalu yang belum dipulihkan, saudaraku. Itu adalah ciri-ciri Kristen baik. Mereka masih hidup mengikuti keinginan daging, saudaraku. Yang berikutnya, belum dewasa dalam Kristus artinya apa? Dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani. Halo Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, anak-anak Tuhan, orang percaya. Kita ini manusia rohani, amin. Kita ini manusia rohani yang berdiam di dalam tubuh ini, yang memiliki jiwa. Di jiwa itu ada perasaan, ada kehendak, ada keinginan, saudara. Jadi poinnya adalah manusia rohani. Makanya kalau manusia rohani kita juga butuh makanan rohani. Amin. Saudara, puji Tuhan. Ya, kembali saya ulangi, dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Kita mau merespon firman sehingga hari lepas hari waktu yang terus berjalan ini membawa kita semakin dewasa dalam Kristus. Orang yang dewasa adalah orang yang dapat menghandle masalahnya. Orang yang dewasa adalah orang yang diberikan tanggung jawab. Saudara, kalau masih anak-anak belum bisa diberi tanggung jawab. Kita orang-orang dewasa pegang pisau udah biasa. Tapi kalau anak kecil pegang pisau, ketakutan. Kenapa? Belum bisa. Saudara. Nah itulah yang dikatakan kalau kita dewasa di dalam Tuhan, Tuhan kasih lagi kesempatan. Amin. Ketika kita setia dengan perkara yang kecil, Tuhan akan berikan perkara-perkara yang besar. Kenapa? Karena Tuhan melihat tingkat kedewasaan kita sudah cukup untuk diberikan sesuatu yang dari Tuhan. Amin. Saudara, lanjut. Kristen dewasa rohani. Ada buahnya enggak? Wah, kelihatan, saudara. Mungkin kita sendiri enggak menyadari, tetapi orang menilai kita, orang memandang kita. Ih, bapak ini dewasa banget loh. Ih, ibu itu dewasa sekali rohaninya. Orangnya lembut, orangnya ramah, orangnya sabar, saudara. Ini karena kita terus mau dibangun menjadi jemaat Tuhan, menjadi umat percaya yang terus bertumbuh sampai kita mengalami kedewasaan di dalam Kristus. Apa buah-buahnya? Galatia pasal 5, kembali tadi ayat 22, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran,
kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ada 9. Lihat kiri kanan, ada sukacita enggak? Walaupun pakai masker, kelihatan dari matanya, mata sukacita. Kalau mata enggak sukacita, dengar firman, ini mau ngantuk aja. Mata udah sipit, merem gini, makin enggak kelihatan. Ada damai enggak? Seger, damai. Kiri kanan mungkin pandemi COVID tiap hari bertambah juga. Kita damai, kita tenang. Karena kita milik Kristus, Tuhan menjagai kita. Janji Tuhan tetap penyertaannya kepada kita orang-orang percaya yang mengandalkan Dia. Ada damai, ada ketenangan, ada sejahtera. Ini orang bandel, ini orang ngeselin, kita sabar aja. Belajar sabar bagaimana caranya? Mau nggak? Angkat tangan, taruh di dada, sabar, sabar. Istri cerewet, sabar. Suami dablek, sabar. Jangan kayak di gereja sana, suami dablek, Tuhan colong, angkat suami saya, ganti yang baru. Ada kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Amin, saudara. Nah, bahwa kembali di dalam jemaat di Korintus tadi yang berikutnya, kurang apa? Di dalam 1 Korintus karunia roh dia punya. Tentang kasih dia ada. Tentang bahasa roh diberikan, saudara. Tetapi ternyata jemaat Korintus ini tidak menggunakan itu sebagai kesempatan. Dan mereka terus menjadi Kristen baik. Lanjut. Bagaimana caranya supaya kita terus meningkat kerohanian kita dalam ibadah-ibadah yang mungkin terbatas. Bahkan di Jakarta di PSBB lagi, nggak boleh ibadah lagi. Kita masih bersyukur di wilayah kita, saudara, masih bisa. Nah, yang pertama kita harus menjadi Kristen dewasa rohani. Supaya apa? Supaya betul-betul kita mempresentasikan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Orang yang menjadi agent, orang yang mempresentasikan Kristus dalam hidupnya, tidak ada lagi iri hati, perselisihan. Ini ciri-ciri orang yang dewasa rohani. Amin. Kita senang melihat orang senang. Kita sedih melihat orang susah. Jangan dibalik, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Karena ada iri hati. 1 Korintus pasal 3 ayat 3, karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi, bukan secara rohani. Kembali bahwa kita manusia rohani. Amin. Bukan hidup menjalani secara manusiawi, bukan. Marah, ya maklumlah, itu manusiawi. Itu karena ingin melindungi diri, saudara. Tidak kembali kepada firman. Yang berikutnya, ini berbicara bagaimana pikiran kita harus dibereskan. Iri hati itu timbul dari mana? Dari pikiran. Adanya di mana? Di hati. Ingat poin-poin yang pernah kami ajarkan bahwa kita harus menjagai hati kita. Makanya dibutuhkan perombakan hati. Supaya kita tetap lurus, tetap tulus di hadapan Tuhan. Saudaraku. Yaitu kita mau menjaga sikap hati kita. Nah, ini bicara tentang pikiran. Beresin dulu pikirannya. Saudara, Roma pasal 1, Roma 12 ayat 1. Bahasa Inggrisnya itu, tentang renewing of your mind, yaitu pembaharuan pikiran. Roma 12 ayat 1, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 2-nya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kalau masih iri hati, serupa dengan orang-orang dunia. Orang dunia nggak bisa melihat orang senang. Pemerintah kita lagi berjuang,
bagaimana menjaga perekonomian tetap stabil, tidak mengalami resesi ekonomi. Dibentuklah komite yang ingin mengatasnamakan menyelamatkan Indonesia. Emang perlu ya, saudara, itu kan udah bernuansa yang tidak baik, saudara. Kenapa? Karena pikiran mereka merasa paling benar di dunia ini. Nah, bagaimana caranya? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bahasa Inggrisnya renewing of your mind, yaitu pembaharuan pikiran. Kata pembaharuan pikiran di sini adalah pikiran yang diubah, yang tidak akan kembali lagi. Kenapa banyak orang mengalami pertobatan, dipulihkan, jatuh lagi ke hal yang sama? Karena pembaharuan itu hanya ada di permukaan, tidak sampai masuk ke dalam, sehingga mereka tidak berakar. Dan inilah yang memudahkan mereka jatuh kembali, saudara. Makanya dikatakan renewing of your mind itu adalah pembaharuan pikiran yang tidak akan kembali lagi, saudara. Yang berikutnya, saudara, lanjut. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Itu orang dunia. Dikasih kebenaran, prinsip-prinsip gaya hidup kerajaan. Wah, jangan sok suci. Muna lo gitu kan. Karena itu kebodohan buat mereka. Dan tidak dapat memahami, nggak bisa paham mereka. Makanya kita di dalam Alkitab bukan untuk berdebat, tapi Alkitab ayat-ayat untuk kita hidupi. Bukan bagian kita berdebat itu. Amin. Kebenaran nggak perlu dibela, nggak perlu diperdebatkan. Dan ia tidak dapat memahaminya sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Amin. Siapa yang dapat menilai secara rohani? Ya manusia rohani, bukan manusia duniawi. Ayat 15-nya dikatakan apa? Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Ayat 16-nya, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Pikiran Tuhan, sehingga ia dapat menasihati dia. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Wah, luar biasa ketika kita memiliki pikiran Kristus karena kita hidup dari firman. Ada sesuatu yang Tuhan berikan sebagai jalan keluar. Lanjut, pikiran. Nah, inilah bagian manusia yang paling mudah diserang, yaitu pikiran. Saudara, kuasa gelap dapat berbuat apa? Ya, secara langsung terhadap tekad emosi tubuh manusia kalau ia belum mendapat tempat berpijak, saudara. Tidak demikian dengan pikiran. Iblis tidak memerlukan izin khusus untuk masuk dalam pikiran manusia. Waduh, apa yang dikatakan sesudah percaya, pikiran belum sepenuhnya dilepaskan. Saudara, jangan merasa kita, saya udah jadi orang Kristen, jadi orang percaya. Belum tentu, saudara. Pikiran belum sepenuhnya dilepaskan dari pekerjaan iblis. Dahulu iblis bekerja melalui pikiran dan sekarang ia bekerja melalui pikiran. Apa ayatnya? Ya tadi, saudara. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular dengan kelicikannya. Jadi jaga pikiran kita. Kalau kemarin kita diajar menjaga hati, sekarang kita belajar menjaga pikiran. Bagaimana pikiran kita dijaga supaya kita menjadi dewasa rohani, dijauhkan dari iri hati, hal-hal yang tidak berkenan, saudara. Dan inilah yang membuat kita semakin kuat di dalam Tuhan. Lanjut, kita cepat aja. Yang berikutnya, ya, saudara. Nah, orang-orang yang telah dimerdekakan, orang-orang yang telah menjaga hati dan pikirannya adalah orang-orang yang terus bertumbuh, saudara. Nah, di dalam Efesus pasal 5 ayat 16, Efesus pasal 5 ayat 16 dikatakan pergunakanlah dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Ngeri, saudara. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Jadi bicara tentang kesempatan. Saudara, dari mana kita melihat orang? Saudara, kalau kita melihatnya dari hal-hal yang baik, maka kita juga akan menilai yang baik. Makanya apa yang kamu pikirkan, itu yang kamu katakan. Apa yang kamu katakan, itu yang kamu lakukan. Apa yang kamu lakukan itu menjadi tindakan. Tindakan itu membentuk hidupmu. Hidupmu itu akan menentukan karaktermu. Jadi kalau
apa yang kita pikirkan itu jelek, yang kita katakan juga hal-hal yang buruk. Hal yang buruk itu menjadi kebiasaan, kebiasaan itu menjadi tindakan, tindakan itu menentukan masa depan kita, saudara. Nah, puji Tuhan. Jadi kita harus memandang waktu sebagai milik Tuhan. Waktu adalah pemberian Tuhan yang diberikan bukan karena kita layak menerimanya, melainkan karena anugerah semata-mata. Yang terakhir, kairosnya Tuhan terjadi. Orang-orang dipulihkan, bertobat, saudara. Saudara, Tuhan telah memberi kita waktu. Jadi berapa lama? How long? Tidak ada yang tahu. Ya, yang penting adalah bagaimana kita menggunakan waktu sebijaksana mungkin. Saudara, ada waktunya Tuhan, ada waktunya kita. Kita mau menangkap waktunya Tuhan hari-hari ini. Semakin dewasa rohani, semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Berdoa mengucap syukur. Biarlah kami semakin memahami kairosnya Tuhan adalah waktu yang istimewa secara khusus yang diberikan kepada kami anak-anak Tuhan. Keselamatan, pengharapan hanya dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, kami mau merespon kairosnya Tuhan, sehingga kami semakin bertumbuh di dalam Kristus menjadi Kristen yang dewasa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Kita bersatu dalam doa. Arahkan hati kita kepada Tuhan. Terimalah berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah kita fokus kepada setiap janji-janji Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan engkau tetap naik bukannya turun, menjadikan engkau kepala bukannya ekor. Apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil dan beruntung. Tuhan menjaga keluar masukmu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Shalom semua.